Maria Juniarti dengan MPM 5019160. Saya dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, model dan prinsip pengembangan kurikulum, serta pembelajaran tematik. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah dasar yang berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk untuk kegiatan pengelolaan. Selanjutnya yaitu manfaat model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia, dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu serta dapat mengintegrasi seluruh pengetahuan, hasil observasi dan penelitian. Selanjutnya macam-macam model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama model Taylor, bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Yang kedua, model Tabak. Model ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagaimana suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Yang ketiga yaitu model Olivia. Model ini kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif dan sistematis. Model ini menggambarkan model pengembangan kurikulum. Yang keempat yaitu model BICAM, mengemukakan 5 langkah, yaitu yang pertama menetapkan wilayah yang akan melakukan proses perubahan suatu kurikulum, menetapkan orang-orang yang akan terlibat pada suatu proses perubahan kurikulum. Yang ketiga menetapkan prosedur yang akan ditempuh, mengimplementasi kurikulum dan melaksanakan evaluasi kurikulum. Yang kelima yaitu model Wheeler, suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu model dinamis Kinbeck yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah, agar proses pengembangan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu model administrasi, merupakan model yang paling lama dan sering disebut sebagai model garis dan staf. Model ini bersifat sentralistik. Kemudian model grassroots. Model ini seperangkat dari sekelompok guru yang mengadakan pengembangan kurikulum. Pengetahuan itu sendiri merupakan bagian dari komponen kurikulum, bidang studi maupun keseluruhan komponen kurikulum. Selanjutnya yang terakhir yaitu model pemecah masalah. Dari proses pengembangan kurikulum, model ini setelah sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang berpotensi pada siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang kedua yaitu prinsip relevansi atau kesesuaian yang meliputi tujuan isi dan sistemnya. Penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Yang ketiga yaitu efisien dan efektivitas, yang harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan daya, waktu, dan sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang keempat yaitu fleksibilitas, yang kurikulumnya yang harus luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaannya. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas yang disusun secara berkesinambungan, yang memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang keenam yaitu prinsip kesinambungan yang secara profesional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara mata pelajaran dan aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan.
Yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak pada misi, masalah, atau topik konsistensi antara unsur-unsurnya. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan lebih utuh. Yang kedelapan yaitu prinsip mutu, berorientasi pada mutu pendidikan, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh pelaksanaan derajat mutu guru sesuai dengan kegiatan belajar mengajar, peralatan media yang bermutu. Selanjutnya yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman secara langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa, serta menggunakan prinsip belajar sambil bermain atau seperti kuis. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran tematik. Pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator, setiap isi mata pelajaran akan terjadi penghematan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih utuh sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai materi dan proses yang tidak terpecah. Yang keempat, dengan adanya pemaduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan terus meningkat. Selanjutnya yaitu landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis yang lebih melihat siswa dari keunikan, potensi, dan motivasi yang ia miliki. Yang kedua, landasan psikologis berkaitan dengan psikologis perkembangan siswa dan psikologis belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu landasan normatif dan praktis. Landasan normatif menghendaki bahwa pembelajaran tematik dilakukan berdasarkan gambaran yang ideal, sedangkan praktis memperhatikan situasi dan kondisi yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu implikasi pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama, implikasi bagi guru. Selanjutnya, implikasi bagi siswa, implikasi bagi sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu implikasi bagi pengaturan ruang. Itulah tadi penjabaran materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.